Shalom. Mari kita persiapkan hati kita memuji Tuhan, kita mengucap syukur atas perkenanan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan telah sertai kami, Tuhan telah sertai kita, sehingga kita bisa hadir di sini untuk bersama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. And darkness rise.
mencukupi Bapak. Makasih Bapak, terima kasih. Terima kasih atas penyertaan-Mu Bapak. Di dalam nama Yesus kami siap untuk bersama memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. 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 Shalom sekali lagi saudara. Shalom. Kasih salam dengan tetangga Anda kanan kiri. Katakan kata-kata yang baik, yang membangun. God bless you. Selamat hari Minggu. Long time no see. Teman-teman di belakang, long time no see. Ada yang baru datang. Oke. Kalau saya boleh tanya, dalam 1 minggu kemarin, 1 minggu yang telah lewat, kira-kira grafik kehidupan kita gimana? Ada 3. Ada yang very good grafik ya, graffiti. Ada yang very good ke atas dalam hari Senin sampai Minggu. Ada juga yang just good, naik turun naik, ya udah gitu, just good. Ada lagi yang apa lagi kira-kira? Very good, just good, ya? Not good. Ya, not good. How's your life last week gitu ya. Jadi kalau dari 3 kategori, very good, just good, and no good, kira-kira saya mau lihat tangan saudara yang very good. Satu aja yang bilang very good. 2. Kira-kira yang just good. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Just good. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ini ada 200 orang. Haleluya. Tadi yang jawab very good sekitar 3. Yang jawab just good ada sekitar 5. Yang 190 ini excellent ya. Kalau jawabannya yang tadi yang paling satu lagi no good, berarti Anda silakan hubungi nomor-nomor di bawah ini ya. Silakan hubungi pekerja-pekerja di sini untuk kunjungan doa ya. Satu hal, Tuhan telah lakukan hal yang terbaik buat hidup kita. Dengan apa kita balas? Ya, dengan melayani Tuhan. Amin. Ya. Waktu berapa hari lalu Pastor Danny kontak saya, Om Bro, hari Minggu ini kosong nggak? Saya bilang kosong. Saya udah tahu kira-kira arah dan tujuan pertanyaan tadi. Begini, boleh nggak bantu untuk worship leader? Aduh, saya ini dari kecil, maksud saya pelayanan saya musik. Kalau worship leader, rasanya itu karunia yang beberapa orang teman-teman kita yang punya karunia untuk worship leader. Tapi saya katakan, ya ini sebenarnya bukan zona aman saya kan. Saya harus keluar. Saya yakin waktu Tuhan berkenan sama kita, waktu Tuhan berikan sesuatu hal yang baru, saya yakin ini rancangan Tuhan, bukan yang buruk. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk jadi lebih baik. Amin. Jadi saya bilang, saya memang sudah pernah janji sama pastor, kalau sampai nggak ada orang, saya ini kelas cus lah gitu ya. Biarlah yang lain-lain dulu untuk jadi worship leader, karena saya bisanya musik aja ya. Tapi ya itulah kerinduan kita, kerinduan hati kita sama-sama. Apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan suruh, perintahkan, lakukan, maka kebaikan akan menyertai kita. Ya. Satu hal saya akan saya ajak kita bersama nyanyikan bahwa kita akan berikan yang terbaik. Nggak harus artinya harus berkhotbah. Sekarang 30-30-nya khotbah di sini, siapa yang dengar? Ya. Jadi ada bagian-bagiannya untuk kita melayani. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya hanya bisa nyanyi. Waktu saya mau tanya Tuhan lagu apa yang saya mau nyanyikan, saya nyanyikan lagu ini dulu. Ku beri yang terbaik
hatiku dan segenap jiwaku. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, boleh dengan mata terpejam. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Dengan segenap hatiku, dan segenap jiwaku. Berikan tepuk tangan sekali lagi meriah buat Tuhan. Kita mau Tuhan berikan yang terbaik buat kita kalau kita buka hati kita. Kita mau puji Tuhan, kita katakan jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Biar luas goyangnya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Colek sebelah saudara. Jangan lelah. Jangan lelah. Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke sekalian, jangan lelah. Jangan lelah. Jangan lelah ya, bekerja di ladang Tuhan. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah. Ini kan lagunya ngebeat. Allah ku dahsyat. Mau goyang sih tadi badan tapi gini aja gitu ya. Setuju ya? Setuju lebih meriah lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan lagi.
Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau rendah-rendah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau rendah-rendah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggi tepuk tangan buat di atas kepala. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan sekali lagi saudara. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Berikan buat Tuhan. Saya persilakan saudara duduk. Hari ini kita mau berdoa untuk negara Rumania. Romania adalah negara yang terletak di Eropa Tengah dengan ibu kotanya Bukares. Arti nama Romania adalah Citizen of the Roman Empire. Populasi penduduknya ada sebanyak 20,1 juta jiwa dengan mayoritas beragama Kristen Ortodok. Bangsa ini pernah mengalami penderitaan yang cukup lama di bawah kepemimpinan seorang diktator. Tetapi itu juga tidak mempengaruhi sifat bangsa ini yang dikenal sebagai bangsa yang ramah dan bersahabat. Sekalipun mayoritas mereka Kristen, tetapi masih banyak dari mereka yang belum lahir baru. Jemaat Tuhan, terus berdoa bagi pembaruan hati dan pikiran bangsa ini, sehingga setiap penduduk Romania dapat berkata, kami tidak akan mengingat yang dahulu, karena Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru di bangsa kami. Romania disembuhkan dan diberkati. Amin. Kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa buat bangsa Romania. Kita mau ucapkan Shalom Romania 3 kali. Kita mau angkat tangan kita, katakan 1, 2, 3. Shalom Romania, Shalom Romania, Shalom Romania. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, buat pembaharuan iman Tuhan. Kalau benar Tuhan di bangsa ini Tuhan, kalau mayoritas penduduknya beragama Kristen Tuhan, tapi kami mau percaya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat iman Tuhan, buat setiap iman orang-orang Kristen yang ada di bangsa ini Tuhan. Biar boleh Tuhan pembaharuan iman Tuhan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Pembaharuan iman boleh terjadi atas umat Kristus di bangsa ini Tuhan. Biar mereka boleh mengalami lawatan Roh Kudus Tuhan. Biar mereka bukan hanya sekedar Kristen dari lahir Tuhan, tapi boleh Tuhan
mereka mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, mereka boleh menceritakan Tuhan kebaikan Tuhan Yesus yang mereka alami sendiri Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Buat pembaruan iman bangsa ini Tuhan, buat pembaruan iman orang-orang Kristen di bangsa ini Tuhan, kami mau serahkan kepada tangan-Mu Tuhan. Juga kami mau berdoa Tuhan buat pemerintahan di bangsa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau berikan Tuhan buat para pejabatnya Tuhan, roh yang takut akan Engkau Tuhan. Biar boleh Tuhan setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, biar boleh Tuhan ada Engkau Tuhan di antara keputusan itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan, biar setiap keputusan yang dikeluarkan adalah benar dan adil Tuhan di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat anak-anak muda di bangsa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar anak-anak muda di bangsa ini Tuhan boleh dibangkitkan Tuhan menjadi anak-anak muda yang militan Tuhan, yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Biar boleh Tuhan generasi muda yang ada di bangsa ini Tuhan boleh Engkau pakai Tuhan untuk mengembalikan, untuk mengubahkan kondisi rohani Tuhan di bangsa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau percaya Tuhan, kalau ketika mereka Tuhan gak berhenti untuk mencari wajah-Mu Tuhan, maka Engkau akan memberikan berkat-berkat-Mu yang melimpah Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Kalau kemenangan-kemenangan Tuhan, setiap keterikatan-keterikatan yang ada atas di bangsa ini Tuhan boleh Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, biar berkat-Mu Tuhan boleh turun atas Romania Tuhan, dan biar tangan Tuhan yang melindungi bangsa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang menyinari Romania Tuhan dengan wajah-Mu Tuhan, dan memberi bangsa ini Tuhan kasih karunia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, yang kami tahu Tuhan Kau lebih mengasihi Romania di dalam lebih daripada kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa Tuhan buat Romania Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya Tuhan, kita yang siap berkati Romania, kita katakan amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Hari ini saya mau mengundang teman saya, teman masa kecil saya, teman SMP saya, ya. Saudara, bersyukur kita 19 tahun gak pernah kontak ya. 19 tahun gak pernah ketemu juga, terus ya oleh kasih karunia Tuhan ketemunya di Korea gitu. Saudara Francisca Febriana, atau biasa dipanggil dengan Febri, saya mau baca dulu. Menyelesaikan pendidikan magister psikologinya pada tahun 2007 di Universitas Indonesia, Jakarta. Kemudian selama 4 tahun dia bekerja di pusat terapi Smile Kids Parent Child Center di Jakarta Utara sebagai psikolog klinis anak. Di tempat itulah dia menemukan ketertarikannya terhadap gangguan perkembangan autisme dan merasa terpanggil untuk menolong anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Selain bekerja sebagai psikolog, sejak tahun 2008 ia menjadi dosen paruh waktu di Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Dan pada tahun 2010 dia menjadi penerima beasiswa Australian Leadership Award termuda kategori studi doktoral. Dan saat ini ia sedang menyelesaikan studi doktoralnya di University of Queensland, Australia. Penelitiannya bertujuan mengadaptasi alat tes deteksi autisme buatan Australia untuk dapat digunakan di Indonesia. Dan dia di Korea dalam rangka presentasi ya, beberapa hari yang lalu presentasi di Cheonam University. Lalu saya culik, lalu saya minta untuk share sedikit kepada jemaat BIC mengenai autism ya. Kita panggil aja ibu psikolog kita, Ibu Febri ya. Shalom. Shalom. Senang sekali saya bisa bertemu dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Saya suka sekali datang di Korea, senang sekali, dan saya sudah makan makanan Korea banyak sekali. Minta maaf sebelumnya, saya nih orangnya nggak suka yang formal-formal gitu. Jadi aku nggak tahu bakal dibacain profil lengkap di sini, jadi rada gimana gitu. Ya saya sama Dedi temenan pas SMP, jadi masih pakai celana pendek putih biru. Saya masih yang rambutnya kayak tirai gitu. Terus pas waktu itu tahun 96
Waktu itu Tuhan pakai dia dan ada teman satu lagi namanya Yuliana. Itu tahun itu bener-bener Tuhan lawat sekolah kami gitu. Jadi banyak anak-anak SMP yang tadinya tuh mungkin kenal Tuhan tuh cuman agama gitu, tapi bukan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan saat itu saya sendiri juga kenal Tuhan tuh ya cuma sebatas agama gitu. Saya ikut ibadah, tapi saya nggak kenal Tuhan secara pribadi. Dan saat itu Tuhan pakai Dedi dan Yuliana itu untuk menginjili anak-anak SMP gitu, angkatan saya, terus angkatan di bawah saya. Dan Roh Kudus tuh benar-benar bekerja saat itu. Jadi misalnya kita kumpul di kapel gitu, terus Roh Kudus menjamah banyak anak-anak SMP dipenuhi Roh Kudus gitu. Dan sampai sekarang walaupun dan waktu itu heboh karena kebetulan sekolahnya itu sekolah yang tidak menyukai gerakan karismatik yang semacam kepenuhan Roh Kudus yang seperti itu. Jadi kami tuh yang dipanggil ke ruang guru, terus kami yang dia diancam gitu, kalau kamu terusin kami bakar gerejanya ya, seperti semacam itu gitu. Tapi puji Tuhan apa yang dia tabur gitu di anak-anak SMP saat itu terus berlanjut gitu. Jadi teman-teman yang sampai sekarang gitu, yang sekarang kita udah kepala 3 gitu ya, itu kita apa yang Roh Kudus kerjakan 20 tahun lalu itu tuh berakar gitu loh di hati kita. Jadi ada yang waktu itu sempat ninggalin Tuhan gitu, sempat ninggalin persekutuan, tapi somehow dia akhirnya balik lagi dan sekarang dia sukses gitu. Dan dia pas saya bilang saya mau ketemu Dedi nih, terus dia salam ya katanya buat Dedi. Itu aku bersyukur banget, dia tuh dulu muridin aku pas SMP, dia bilang gitu. Dia malah udah lupa gitu, kenapa aku muridin dia ya gitu. Terus kamu lupa ya tapi apa yang dia lakukan itu tidak sia-sia gitu. Saya diminta sharing sedikit gitu soal autis. Mungkin yang saya bagikan ini akan berguna kalau misalnya ada kenalan atau ya mudah-mudahan jangan sampai gitu ya ada saudara yang anaknya mungkin memperlihatkan gejala autism gitu. Sebenarnya autis ini adalah gangguan perkembangan. Jadi itu adalah neurodevelopmental disorder. Jadi ada masalah di otak anak yang mengalami autism itu, dan sampai saat ini penyebab autism itu masih pro kontra, walaupun riset mengatakan bahwa sampai saat ini sepertinya penyebab autism itu memang genetik gitu. Jadi ada riset terbaru yang menemukan bahwa DNA dari ibu anak yang mengalami autism itu menunjukkan karakteristik tersendiri gitu. Tapi itu masih terus diselidiki. Jadi kita nggak bisa bilang autism itu karena genetik keturunan atau karena lingkungan. Kalau di Indonesia seringnya kita dengar kalau autism itu disebabkan karena misalnya terpapar polusi, atau terpapar misalnya ibunya pas mengandung dia tuh pakai kosmetik yang mengandung merkuri gitu, atau misalnya lagi ada yang curiga autis itu karena vaksin MMR sehingga jadi takut anaknya divaksin seperti itu. Tapi itu masih sampai saat ini para ahli itu juga belum bisa memutuskan ini loh penyebab autism seperti itu. Nah, gejala autism itu bisa dilihat dari 3 kriteria. Saya bikin praktis banget. Yang pertama itu anaknya itu nggak bisa interaksi sosial. Jadi kalau misalnya anak umur let's say setahun setengah itu kita ajak main gitu ya, itu kan anak kecil gitu ya, bisa respon mata ketemu mata gitu. Tapi kalau anak dengan autism itu biasanya kurang bisa kontak mata, interaksi sosial. Semakin besar kalau teman-temannya main gitu dengan anak-anak lain yang seumuran dia sukanya menyendiri. Jadi yang pertama itu dia sulit interaksi sosial. Yang kedua itu biasa anak yang mengalami autism itu terlambat bicara.
Atau kalaupun dia bicaranya tuh aneh. Jadi bicaranya itu kita sering bilang kayak bahasa planet. Jadi kayak atau dia ngulang sesuatu tuh yang aneh gitu. Apaan sih maksudnya? Jadi kita nggak bisa memahami maksudnya. Atau kalaupun dia ngomong itu nggak nyambung. Misalnya pas saya dulu jadi guru pendamping seorang anak autis di sekolah, saya lagi duduk di sebelah dia, terus dia lagi belajar sesuatu yang lain, tahu-tahu dia bisa ngomong sesuatu tuh yang sama sekali nggak ada hubungannya sama pelajaran, tapi dia ngomong sesuatu yang dia ingat beberapa hari yang lalu gitu. Jadi ada yang seperti itu juga, jadi kalau ngomong nggak nyambung. Kemudian yang ketiga, anak dengan autism itu biasanya menunjukkan gejala dia itu suka melakukan hal yang sama terus-menerus. Misalnya dia suka mengurutkan barang bisa sampai panjang gitu, terus rapi gitu. Terus kalau kita berantakin dikit, dia balikin lagi seperti itu. Kita berantakin lagi, dia balikin lagi gitu. Atau dia ada gerakan tubuh yang terus-menerus. Misalnya kayak gini, kita bilang tuh flapping atau rocking badannya. Dan dia nggak bisa mengontrol, bisa lompat-lompat secara tidak terkendali seperti itu. Atau dia suka sesuatu hal yang aneh secara terus-menerus. Misalnya begini, ada anak dengan autism itu kemana-mana dia itu harus megang sesuatu yang warnanya hijau, harus gitu. Kalau kita ambil, dia langsung rasanya insecure gitu, langsung gelisah gitu. Contoh lain, ada anak dengan autism yang kalau dengar iklan pesawat gitu, kalau bagian terakhir lagu iklan itu berbeda dikit aja, dia marah gitu. Jadi dia suka sesuatu yang kaku secara aneh dan terus-menerus. Kalau misalnya ada kenalan kita yang memperlihatkan gejala ini, yang treatment terbaik adalah bawa ke ahli gitu. Biasanya kalau di lingkungan orang Indonesia, kadang-kadang kita masih kayak takut atau malu gitu kalau kita bawa anak ke dokter karena kita kira dia ada masalah perkembangan atau autis gitu, karena masih ada stigma gitu di masyarakat Indonesia. Oh, kalau anak dengan autism tuh orang tuanya dikutuk itu, itu dosa orang tuanya seperti itu. Nah, akhirnya yang sering terjadi di Indonesia, anak dengan autism itu malah disembunyikan dan akhirnya dia nggak ditreatment. Jadinya tuh saya banyak menemui bahkan di kota besar kayak Jakarta, anak-anak dengan autism yang udah dewasa, mereka nggak ditreatment karena orang tuanya malu memperlihatkan anaknya itu ke dokter gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada kenalan atau siapapun yang menunjukkan gejala itu, semakin muda anaknya, semakin kecil anaknya, sebaiknya cepat dibawa supaya bisa diterapi. Saya percaya, maksudnya saya psikolog, tapi saya kan juga anak Tuhan gitu ya. Saya percaya Tuhan itu juga bekerja melalui dokter. Saya percaya Tuhan itu juga bekerja melalui terapis, bekerja melalui ilmu pengetahuan. Saya percaya gitu. Jadi kita jangan batasi, oh Tuhan tuh harus sembuhin anak saya tuh pakai mujizat gitu. Tahu-tahu semalam tidur, tahu-tahu besok dia sembuh gitu. Bisa juga Tuhan sembuhin dia lewat terapi supaya orang tuanya diajar sabar. Bisa juga kan ya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang kenalan yang menunjukkan gejala yang sepertinya kok ini ya terlambat bicara, terus kok kontak sosialnya kurang, sebaiknya bawa aja ke dokter, ke psikolog, ke ahli perkembangan supaya secepatnya bisa diterapi. Ya, itu yang saya mau singkat sekali bagikan siang hari ini. Mudah-mudahan ini bisa berguna buat jemaat Tuhan di sini. Terima kasih, Tuhan berkati. Pak Melvin. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau telah menunjukkan Engkau adalah gembala yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan saat kami mulai kehilangan arah Tuhan dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang setia akan menuntun kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami menyadari bahwa kami butuh Engkau lebih dari apapun Tuhan. Manusia boleh menjauhkan kami, orang lain boleh melukai hati kami, tapi kami percaya di saat orang percaya duduk benar diam di hadapan Tuhan, Engkaulah pembela kami, Engkaulah memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, Engkaulah memampukan kami berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, ampunilah kesalahan kami Tuhan, baik apa yang kami buat dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan tindakan kami melukai hati-Mu, bahkan melukai sama manusia Tuhan. Saat hari ini Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami, tubuh jiwa kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, dan layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini juga Tuhan, urapi kami semua Tuhan, dan urapan yang baru. Dan terutama untuk hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi hamba dengan urapan yang baru. Pakai setiap lidah bibir hamba, kata demi kata Tuhan, biar itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus saat hari ini, kami bersatu hati, kami patahkan setiap tipu muslihat iblis dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus. Tapi kami undang kuasa-Mu Tuhan, berotoritas-Mu Tuhan atas kehidupan kami, menjamah hati dan pikiran kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama seperti kami datang Tuhan. Kami mengalami kelegaan Tuhan, karena kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan itu dapat menerobos hati dan jiwa roh kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Shalom. Ya, tenang saja, saya tidak akan berbicara tentang autis. Dan tenang saja, saya bukanlah korban autis juga. Karena anak korban autis. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali datang ke BIC Korea. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal belum tentu disayang, ya kan? Ya, perkenalkan, mungkin Bapak Ibu lihat nih, kecil-kecil, ya kan, hitam tapi manis, ya kan, siapa kan, ya, kalau belum kenalan kan. Jadi ya, lebih baik kita berkenalan dulu kan. Jadi supaya enak, supaya Bapak Ibu nggak penasaran, itu siapa ya? Nah, jadi kalau udah kenal nama saya kan lebih enak kan. Nama saya, kalau nama panggilan, namanya Erik Soplanit. Soplanit, bukan sop buntut, Soplanit, itu nama keluarga saya. Erik Soplanit, kalau dari nama keluarganya aja udah kelihatan, saya keturunan Tionghoa. Enggak bukan ya. Saya Ambon, lahir di Jakarta tapi nggak bisa ngomong bahasa Ambon, iya kan? Ina ilahi kalau gitu. Ya, itu nama saya Erik Soplanit, tapi nama KTP saya berbau Spanyol. Yes, biar kecil-kecil gini berbau Spanyol dulu, ya kan? Namanya Ricardo Nathanael Soplanit. Jadi saya ulang, Ricardo Nathanael Soplanit. Kalau Ricardo dari bahasa Spanyol diambil artinya pemimpin, Nathanael diambil dari bahasa Ibrani artinya hadiah dari Tuhan, Soplanit nama keluarga saya. Jadi kalau disambung semuanya hadiah dari Tuhan untuk jadi pemimpin di keluarga Soplanit. Amin. Ya itu aja Bapak Ibu perkenalannya. Saya hari ini firman Tuhannya temanya doa adalah kekuatanku. Kalau kita berbicara doa, itu bicara kita komunikasi dengan pencipta kita. Doa orang Kristen itu berbeda dengan doa agama-agama lain. Agama Kristen mengajarkan doa itu simple, sederhana. Saking simpelnya, kita tuh sampai lupa berdoa. Saking simpel kita nggak tahu berdoa bagaimana. Makanya kalau ditanya orang Kristen, ayo kamu berdoa. Saya nggak bisa berdoa. Saya bingung doanya di mana tuh, nggak bisanya. Kalau kita berdoa, kita nggak pakai bahasa asing, betul? Kita berdoa nggak ada alat tertentu untuk kita berdoa. Saya belum pernah lihat orang Kristen berdoa pakai hiu. Adakah kita berdoa di sini pakai hiu? Bapak Ibu mau berdoa datang pada Tuhan, nggak perlu di sana ada air untuk membersihkan diri. Tapi doa orang Kristen itu doa yang sederhana. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kita tuh berdoa untuk yang sederhana. Doa bukanlah kata-kata yang terindah, kata-kata yang istimewa, sampai orang nggak ngerti kita mau ngomong apa. Sampai kalau kita berdoa, oh indahnya Tuhanku, aku menghirup udara di pagi hari ini, asma-Mu Tuhan. Sampai orang yang bilang, Tuhan lo bengek. Enggak, doa kita itu bukanlah kumpulan kata-kata yang terindah, bukan. Tapi doa
berasal dari hati yang kita paling dalam dan roh kita yang bertujuan kepada Tuhan. Doa yang sederhana. Kita akan melihat satu tokoh di dalam Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai dengan 20. Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai 20. Kita mau baca bersama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu? Udah, kalau belum nggak bawa kitab ada di depannya. Oke, 1, 2, 3. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kami yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena dosa itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Yakobus memberikan contoh adalah Nabi Elia. Mengapa dia memberikan contoh Nabi Elia, nggak nabi-nabi yang lain? Karena Yakobus melihat Elia itu sama dengan kita semua. Nabi Elia nggak punya kekuatan yang khusus, nggak punya kekuatan yang luar biasa, tapi dia memiliki keyakinan yang luar biasa. Dia sama dengan kita. Dia mengalami tekanan yang sama, pergumulan yang sama. Kalau Bapak Ibu baca di 1 Raja-Raja pasal 17 mengenai Elia, dia menghadapi tekanan yang luar biasa dari Raja Ahab. Siapa itu Raja Ahab? Raja Israel. Dia punya istri, siapa namanya Bapak Ibu? Isabel, ya. Dia mengalami tekanan yang luar biasa, sama dengan kita. Kehidupan kita semua tidak dapat terhindar dari sebuah tekanan dan pergumulan. Siapapun kita, profesi apapun kita tetap mengalami sebuah tekanan, pergumulan. Nggak akan pernah berhenti. Yakobus memberikan contoh Elia. Orang yang sederhana, orang yang sama dengan kita, tapi dia mampu mempercayai. Ada 3 hal yang saya mau bukakan dalam kunci dalam doa. Yang pertama, doa mengajarkan kita bahwa kita terbatas dalam segala hal. Doa mengajarkan kita bahwa kita terbatas dalam segala hal. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita nggak pernah tahu hari ini keluarga kita mengalami apa. Hari ini kita mengalami sukacita atau duka cita, kita nggak ada yang tahu. Hari ini kita bisa tertawa, tapi besok kita belum tentu bisa tertawa. Tuhan ajarkan saya 14 tahun dalam pelayanan melayani Tuhan, hal yang nggak pernah saya pikirkan dalam kehidupan saya. Saya waktu pertama kali melayani Tuhan, saya pikir dengan kalkulasi saya, ini orang-orang ini yang terbaik semua nih. Saya pasti, kalau dengan orang ini pasti saya akan menjadi orang luar biasa, saya akan dibimbing, saya akan pasti ini. Ternyata Tuhan ubah semuanya. Tuhan ubah semuanya, tinggalin saya bilang,
kasihan banget ya, gue ditinggalin ya. Saya nggak tahu bagaimana. Tapi Tuhan ajarkan saya untuk saya bukan berharap sama manusia, tapi berharap sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau lakukan. Tuhan mau kita tuh bersandar sepenuhnya sama Dia. Kita mau baca 1 Tesalonika 5. Boleh baca salah satu jemaat? Pastor Dedi boleh baca 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ayat 17. Ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Bersukacitalah dalam segala hal. Kalau bersukacita, kalau kita memiliki banyak hal yang bisa membuat kita senang, itu enak. Betul Bapak Ibu? Tapi kalau bersukacita dalam sebuah tekanan, itu hal yang bagi saya itu di luar logika kita. Itu pasti nggak enak. Tapi Tuhan mau kita bersukacita. Makanya Tuhan nggak mau kita tuh mengandalkan manusia. Berapa kali kita, kalau Bapak Ibu mungkin pernah pengalaman juga, kita udah andalkan nih keluarga kita, saudara kita yang kaya, misalkan, wah ini ada nih saudara saya nih, wah Tante Sri nih, dia nih kaya banget nih. Emang di sini nggak ada yang nama Ibu Sri kan? Yang sampai ntar saya di depan disalibkan, kamu menghina saya, ya kan saya nggak. Misalnya Ibu Sri, wah ini ada nih Ibu Sri nih. Oh dia nih kaya nih, kakak saya nih Sri kaya banget. Datang ke rumahnya, ya kan? Oh shalom, oh Kristen banget kan? Biasanya kalau kata shalom tuh buat orang damai sejahtera. Oh shalom, dia lagi ada masalah mau pinjam uang. Biasanya mau pinjam uang tuh ujungnya tuh mau bilang intinya tuh belakangan dulu. Nggak ada orang pinjam uang tuh depannya langsung, gue pinjam uang ya, saya pinjam uang. Nggak ada. Itu kalau mukanya nggak cemberut itu mukjizat, ya kan? Dia datang, Bu Sri, Kak, itu kakak udah baik banget ya hari ini ya. Kakak ini manis banget, gaunnya tuh bagus loh Kak. Beli baju di mana? Tanah Abang? Atau di Korea? Oh Korea, oh bagus ya, manis banget, ya kan? Ujung-ujungnya ada pikir dua ngomong panjang lebar baru intinya. Kak maaf nih Kak, sambil pegang kuku. Aduh, gimana Kak mau ngomongnya? Aduh nggak enak Kak, malu banget gitu sama kakak. Kakak tuh udah baik, udah manis tuh, tapi aduh nggak enak banget. Kakaknya ini istrinya, udah ngomong aja. Enggak Kak, nggak enak Kak. Kak, ya udah nggak jadi Kak. Kak, maaf nih Kak ya, anak saya lagi sakit. Terus juga si Dede mau masuk sekolah, butuh uang sekolah. Kira-kira mau pinjam uang 10 juta ada nggak Kak? Itu ada membayangkan nih, ini pasti akan kasihkan 10 juta. Oh kaya ya kan, 10 juta sih ya. Kalau orang Ambon bilang teh kuku, cil ya kan, ya kan. Udah sampai kayak gitu, wah langsung kakaknya, wah maaf ya, saya nggak ada tuh uang segitu 10 juta. Oh kita juga kebutuhan banyak, kita mau bayar pembantu lah, kita mau rencana akhir tahun mau liburan lah. Aduh maaf banget ya. Kita bayangkan tuh dari awal tuh, pasti dikasih. Kalau kita ngandelin manusia, pasti bayangin, deh enak banget tuh. Tapi pas di saat bilang, enggak ada. Itu dari muji kakaknya, kakak manis ya, baik ya. Itu berubah langsung pulang, oh iya Kak. Tapi pas sampai di rumah, dasar lo kaya, pelit lagi lo, ya kan? Menghujat langsung. Kadang-kadang tuh Tuhan izinkan kita tuh nggak mengandalkan manusia gitu. Kita udah berpikiran nih, kalkulasi kita nih, orang ini nih pasti akan menolong kita nih. Kalau saya mengharapkan Pastor Dedi menolong saya, pasti, oh Pastor Dedi ini baik banget, badannya lebih gede dari saya nih. Kalau saya ditodong di sini misalnya, pasti Pastor Dedi yang tolongin saya nih. Udah bayangin kayak gitu, tiba-tiba kita berdua ditodong. Nyesek nggak? Saya bilang Pastor Dedi badannya gede, lebih tinggi dari saya, tapi ditodong juga takut juga. Malah pas ditodong, darah Yesus. Ya orang nggak ngerti darah Yesus di sini ya. Tapi Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan saya, untuk kita tidak mengandalkan manusia, nggak mengandalkan apa yang ada di logika kita. Sekarang kita udah pikirin semua kalkulasi ini, semua ini pasti akan menolong saya. Oh ini jalan keluarnya ini nih. Oh ini nih pasti akan terbuka nih. Di saat kita berpikir seperti itu, pasti nggak akan pernah terjadi. Kalau Bapak Ibu pernah ngalamin kayak gitu, pasti Bapak Ibu bilang, benar.
Benar juga tuh Pastor. Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita memiliki penyerahan sepenuhnya sama Tuhan. Karena kita terbatas Bapak Ibu. Doa membuat kita sadar bahwa kita terbatas dalam segala hal. Poin yang kedua, doa membuat kita sadar bahwa diri kita membutuhkan kuasa Tuhan. Saya cuma mau bilang ke Bapak Ibu gini, hidup ini jangan pandang remeh dan jangan memikirkan hidup ini jangan pandang remeh sesuatu dan hidup ini jangan stres sesuatu. Saya ulang Bapak Ibu ya. Hidup ini jangan pandang remeh sesuatu dan hidup ini jangan stres sesuatu. Jangan pandang remeh, kita bilang tenang, benar ini. Tapi kita juga jangan stres. Sebenarnya masalah itu kalau kita belajar serahin sama Tuhan, ya udah santai aja. Biar Tuhan yang bertindak. Tapi kita kan orang Kristen kadang-kadang nih coba-coba sama Tuhan kan, iseng-iseng kan. Ya Tuhan, kau udah berserah. Tapi masih juga pakai pikiran sendiri kan. Kayaknya ini bisa deh. Terus stres. Kita diomongin orang, kita pulang stres. Aduh, tuh orang itu tuh nyengkelin banget deh. Kata-katanya itu, aduh, pedes banget deh. Orang Kristen, tapi kelakuannya setan banget ya. Kita selalu stres banget. Orang lain udah melakukan salah sama kita nih. Kita stresnya tuh berhari-hari. Kita disakitin sama orang lain nih. Kita mikirin di rumah. Tidur, mikirin, aduh gak usah tidur. Ngobrol sama suami. Tuh ibu itu ya tuh ngomongnya tuh, tuh rasanya tuh lidahnya mau aku jewer loh. Bukan di kuping, lidah loh aku jewer. Ngeselin. Pakai kalung salib gede, ya kan? Tapi kelakuan, ya ampun. Lebih baik gak usah ke gereja tuh ibu, ya kan? Kita stres mikirin. Tuhan cuma mau apa? Kita ada masalah, kita ada tekanan, udah serahin sama Tuhan. Nggak usah kita stres sampai berlebihan. Dan sampai kita langsung, santai aja, udah serahin sama Tuhan, udah. Kalau Bapak Ibu punya anak, anaknya misalnya susah banget datuk, udah serahin sama Tuhan aja. Saya ini akibat dari doa mama saya. Benar, saya ini akibat dari mama saya. Mama saya tuh udah nyerah banget. Disuruh ke gereja, nggak pernah mau ke gereja. Udah mama saya tinggal doa, tiap malam tuh tumpang tangan. Ya kan? Waktu Tuhan lah yang mengubahkan semuanya. Jadi nggak usah Bapak Ibu kalau punya anak, saya pelayanan 14 tahun di anak muda. Tuh anak muda tuh juga stres tuh sama orang tuanya. Waduh, mama tuh kayak gini, papa tuh kayak gitu. Kalau ditanya papa mama juga sama. Om, gimana anaknya? Saya stres juga, Om. Sama-sama stres nih berdua. Papa mamanya dan anaknya juga stres. Kalau kedua-duanya udah ketemu, harus lihat udah bingung. Udah serahin aja sama Tuhan. Jangan Bapak Ibu ngomong langsung dong, gue nyesel ya lahirin lu. Mas untung tuh anak dia. Kalau anaknya dia bilang gini, emang saya minta dilahirin mah, repot nggak? Kalau saya bilang saya nggak mau dilahirin, disuruh masukin lagi susah kan dirahim kan? Mending gak usah kata-kata yang negatif kepada anak. Udah serahin sama Tuhan, doain. Waktu itu Tuhan lah yang akan menjawabnya dan mengasihi anak. Udah serahin aja. Karena ada fase anak tuh yang sekarang lagi bandel, lagi nakal. Kok psikologi belajar kita ya. Karena pas udah usia mulai tuir, udah mulai tua, mulai sadar tuh, oh iya hidup saya ini udah mulai kayak gini ya. Kalau masih ABG, ya kan masih ini. Tapi kalau udah tua, masih badung, itu luar biasa. Biasa nakal ya. Tuhan cuma mau kita serahin semuanya. Dan kita sadar kita tuh butuh. Paman saya Albert Einstein. Yes, Albert Einstein. Paman saya. Dia pernah bilang gini, Albert Einstein. Albert Einstein orang yang sangat jenius. Dia mengatakan seperti ini. Bahwa ada dalam diri manusia, ada satu ruang di dalam hatinya tidak bisa diisi dengan apapun. Dan bisa diisi hanya dengan penciptanya. Albert Einstein mengatakan bahwa dalam diri manusia ada satu ruang yang tidak bisa diisi dengan apapun. Uang, kekayaan, popularitas, itu nggak bisa. Tapi bisa diisi dengan penciptanya. Di saat kita sadar bahwa kita nih butuh Tuhan.
Makanya banyak ada orang kaya tapi nggak menikmati kehidupannya. Ada uang yang melimpah tapi nggak berikan sukacita. Tapi di saat manusia itu sadar bahwa dia adalah milik Tuhan. Makanya kalau Bapak, Ibu, dan saya, di saat kita lagi sedih, lagi banyak pergumulan, dengar lagu gereja aja, pasti tenang banget. Setuju Bapak, Ibu? Ya. Dengar lagu penyembahan pasti langsung, aduh, tenang banget. Karena disitulah titik baliknya manusia, bahwa kita sadar bahwa dalam diri kita nggak bisa diisi oleh apapun, cuma sama Tuhan aja. Hanya dekat Allah saja aku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekat Allah saja aku rasa tenang. Di saat Bapak Ibu belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan datang. Dia datang dengan waktu yang tepat, pertolongan yang tepat. Wah, itu yang Tuhan mau. Kita mau buka Matius 11 ayat 28. Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di saat kita letih, di saat kita lelah, kita datang pada Tuhan dan Tuhan berikan kelegaan sama kita. Sebab hanya Dia saja yang bisa memberikan kelegaan. Itu yang poin yang kedua. Yang ketiga, doa mengajarkan kita bahwa dalam doa ada jawaban. Jawaban Tuhan, iya, tidak, dan menunggu. Iya, tidak, dan menunggu. Iya berarti mau kuasa Tuhan dinyatakan. Tidak berarti itulah bukan yang dikehendaki Tuhan. Tuhan mau bekerja dengan hal yang lain. Dan menunggu, bahwa kita menunggu waktu Tuhan, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan jangan jadikan diri kita itu sebagai sutradara dalam hidup kita ini. Kita mau kan semua atur baik-baik dalam hidup ini kan. Oh, kita udah rancangkan, enggak. Tapi Tuhan nggak mau kita menjadi sutradara. Biarlah Dia menjadi sutradaranya dan kita menjadi aktor dan aktrisnya. Dan kita menjalankan hidup kita ini dengan benar di hadapan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan nggak akan pernah dikecewakan. Orang yang berharap sama Tuhan, bersandar sama Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi airan sungai, yang akan terus bertumbuh, akan diperbarui terus. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu semua, tapi saya percaya bahwa Tuhan tahu sebelum Bapak Ibu pikirkan, sebelum Bapak Ibu lakukan. Jangan pernah bersandar pada apa yang kita miliki, karena semuanya akan hilang. Jangan pernah kita bersandar dengan orang lain, karena orang lain bisa kecewakan. Tapi bersandarlah kepada Tuhan yang menciptakan kita, karena Dia tahu apa yang terbaik untuk Bapak, Ibu, dan saya. Apa yang menjadi pergumulan kita bawa sama Tuhan. Dia tahu. Kalau hari ini kita bilang, saya udah mulai kering ya, saya udah mulai kosong ya, bilang Tuhan, saya kangen banget sama Tuhan, saya rindu banget sama Tuhan. Tuhan saya mau diperbarui. Kalau Bapak Ibu bilang, saya nggak tahu harus bagaimana, bilang Tuhan pimpin saya, karena Tuhan yang tahu. Hadapi hari demi hari bersama dengan Tuhan, karena Tuhan berikan kelegaan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri semua. Kita mengangkat pujian Yesus, pegang erat tanganku. Kita angkat pujian refresh saja, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Kapan jangan tinggalkan aku, Engkau Allah
Engkau alasan selamaku hidup. Musik mana pujian dengan perlahan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa doa itu sederhana. Doa itu sangat mudah. Di saat kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh dengan mengasihi Dia. Tuhan inginkan bahwa kita mau bersandar sama Tuhan. Doa mengajarkan kita bahwa kita butuh kuasa Tuhan lebih dari apapun. Dan di dalam doa ada jawaban dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu semua yang hadir dalam ibadah ini. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau katakan bahwa satu pribadi yang selalu menantikan kita. Ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita lebih daripada orang lain. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Tuhan cuma inginkan bahwa kita berserah sepenuhnya sama Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, biarlah itu menjadi di bawah hadapan Tuhan. Serahkan semuanya di hadapan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memiliki pergumulan, tekanan hadir dalam kehidupan Bapak Ibu, Bapak Ibu boleh angkat tangan di hadapan Tuhan, tanda meresponi kebenaran firman Tuhan, bahwa Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang sanggup memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Saat hari ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk setiap umat-Nya hadir Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, Kau Allah yang mengerti dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan tanpa seizin Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Saat hari ini Tuhan, kami minta kuasa-Mu Tuhan hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kelegaan Tuhan di dalam nama Yesus saat hari ini Tuhan. Kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami memiliki pengharapan yang baru. Kami percaya Tuhan di dalam Tuhan, kami menjadi orang yang pemenang Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Bahwa kami percaya bahwa Kau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, apa yang umat-Mu Tuhan, Amba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan tuntun langkah kehidupan mereka. Dan biar mereka boleh berjalan dalam kasih anugerah Tuhan, melingkupi mereka Tuhan, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga mereka, studi mereka Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, Amba serahkan kehidupan hamba umat-Mu ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba telah selesai bicara Tuhan. Tapi biarlah kuasa-Mu Tuhan terus bicara dalam kehidupan kami, mengajari seluruh kehidupan kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk hamba Tuhan Ustaz Erik yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya kasih karunia Allah semakin bertambah nyata dan melimpah. Dan Tuhan, kami mau masuk dalam persekutuan di pundak darah Yesus. Kami mau bersatu dengan apa yang Tuhan kerjakan ribuan tahun yang lalu. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menguduskan pelayan Tuhan dan menguduskan setiap kami yang hadir hari ini, supaya kami boleh layak masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Silakan duduk saudara sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yesus pegang erat tangan-Mu, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Mari panggil namanya Yesus. Yesus pegang
Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Percayakah saudara, tubuh Kristus terpecah ribuan tahun yang lalu sebagai tanda penebusan dosa, supaya kita yang seharusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Mari kita makan tubuh Kristus dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Percayakah saudara, darah Yesus tertumpah ribuan tahun yang lalu, supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau saudara percaya, mari minum darah Yesus dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Darah Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat pengorbanannya. Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kematian-Mu memberikan pengharapan, kebangkitan-Mu membawa masa depan yang penuh dengan hidup, anugerah Allah yang melimpah-limpah ke setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bertepuk tangan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah Allah, buat kasih setia Tuhan yang boleh kami alami hari ini. Dan sebentar kami mau memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Kau boleh memberkati persembahan kami dan juga pelayan Tuhan yang mengelola keuangan bagi pekerjaan Tuhan di VIC Korea ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersuka cita. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan.
Besar WIC Korea mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Mr. Ricardo Nathanael Suplani. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat pelayanan hambanya. Luar biasa. Hari ini kita juga mau berkenalan dengan Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Saya mohon dengan hormat untuk boleh maju ke depan, memperkenalkan diri Bapak Ibu. Dalam rangka apa juga nih di Korea gitu ya, kita mau mengenal, katanya kan tak kenal tak sayang mau disayang sama. Yuk mari Bapak Ibu, Kasmi yang saya kenal ya, Pak John, Bapak yuk, mari maju ke depan, memperkenalkan nama, Indonesianya di mana gitu, lalu di Korea dalam rangka apa. Nomor rekening juga boleh, siapa tahu dia diberkati Tuhan untuk cari. Ya. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Kasmi. Saya datang bersama suami dan kebetulan adik kami sedang kuliah di Korea di Daejeon. Adalah Jupiter dan Nancy. Ya, adik kami juga sedang menempuh pendidikan S2 Magister. Ya, kami berasal dari daerah ujung timur dekat tetangga dengan Nathanael ya. Nathanael kami dari Papua. Mungkin Bapak Ibu pernah atau adik-adik pernah mendengar sekarang lagi booming ya tentang Raja Ampat. Ya kami dari sana. Wow, pulau yang kita. Kami dari Sorong, dekat dari Raja Ampat. Dan kebetulan saya juga travel agent untuk Raja Ampat. Ya, demikian saja saya berjemaat di Kota Sorong di GBI Rock. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Pak Jupiter dan Saya singkat aja, ini istri saya saat ini sedang sekolah di KAIS menempuh S2, mudah-mudahan awal tahun depan selesai. Terus kebetulan kakak kami datang, jadi kami main di sini. Oh gitu. Dan terima kasih atas teman-teman. Selamat datang. Ya. Halo, nama saya Agus, saya dari Semarang. Saya di sini kerja baru juga dan diperkenalkan sama Erwin. Oh, haleluya. Selamat datang Pak ya. Oke, luar biasa ya. Hari ini kita juga mau berdoa untuk Pak Ricardo yang berulang tahun, saudara ya. Hari ini beliau ulang tahun. Ya, saya undang Pak Ricardo untuk maju ke depan. Sekaligus saya mau umumkan kepada saudara. Maju Pak. Oh iya. Bahwa Pak Ricardo akan kembali ke tanah air tanggal 15 Mei, begitu. Makanya kenapa kita undang sekarang. Saya besok juga akan ke Jakarta, saudara ya, selama 2 minggu. Makanya kenapa perjamuan kudus dilakukan di minggu pertama. Tapi tenang, Pak Ricardo tetap akan melayani Bapak Ibu Saudara minggu depan. Ya, jadi masih ketemu. Ya, tapi sebagai ucapan terima kasih, saya percaya kita semua diberkati oleh pelayanan dari hambanya ini. Amin. Aminnya kurang keras. Amin. Biar dia balik lagi ya. Kita punya sebuah apa ya nak ngomongnya ya, tanda cinta kasih gitu ya. Kita benar-benar bersyukur buat pelayanan hambanya ini ya, Kak Erik ya, saya dipanggilnya Kak Erik ya, dipanggilnya Kak Erik. Anda bisa maju ke depan, Anda kita ngasih sesuatu. Kenapa? Ada yang foto nggak ya? Tenang aja. Jangan dilihat dari isinya, ya, tapi lihat jumlahnya. Tapi lihat jumlahnya. Dibukanya di rumah katanya ya, nggak boleh dibuka di sini. Oke, kita foto dulu. Kayak Korea. Oke ya. Lalu kita juga mau mendoakan Bapak Beben, Ko Beben kita biasa panggil, yang akan kembali ke tanah air juga tanggal 7 Mei ya, untuk for good saudara ya. Jadi sedih bersama dengan
Jadi Ko Beben dan Ko Jerry akan pulang tanggal 7 Mei ya, jadi hari Rabu. Kita juga akan mendoakan Ko Beben tentunya dan seluruh banyak teman-teman yang hadir untuk mendoakan juga. Oke, baik, yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau doa, kita mau tutup seperti itu. Haleluya. Bapak, terima kasih kalau kami boleh melakukan ibadah hari ini. Engkau memberkati para pelayan Tuhan yang sudah melayani. Kami percaya segala jerih payah dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami bersyukur untuk Bapak Ibu yang hadir di BIC Korea ini Tuhan, Pak John, Kasmi, Pak Jupiter dan istri dan juga Pak Agus. Kami tahu kebaikan Tuhan nyata melimpah atas mereka semua. Tuhan membuat mereka berhasil dan mereka boleh terus mengalami perkenanan Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Kak Erik yang hari ini boleh berulang tahun. Kami tahu Tuhan baik buat hidup hamba-Mu ini. Biarlah umur panjang di tangan kanannya, kekayaan hormat di tangan kirinya. Hikmat Allah semakin bertambah besar dalam hidupnya, sehingga dia disukai banyak orang, mendapat kasih sayang dari banyak orang. Dan otoritas Tuhan semakin dipertambah-tambah dalam dirinya Tuhan. Kami diberkati selama pelayanan 3 bulan hamba-Mu ini Tuhan di BIC Korea. Dan kalau hamba-Mu akan kembali tanggal 15 Mei ke Singapura dan lalu ke Jakarta, kami percaya Tuhan menyertai. Pemeliharaan-Mu terus semakin nyata dan melimpah atas hidup hamba-Mu, dan masa depan yang penuh dengan pengharapan itu yang menjadi janji-Mu yang pasti digenapi dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Ko Beben yang akan kembali ke tanah air tanggal 7 Mei bersama Ko Jerry. Kami berdoa perjalanan mereka Tuhan sertai dalam nama Yesus. Pesawat yang ditumpangi diberkati oleh Tuhan. Malaikat Allah menjaga sekeliling mereka sehingga mereka boleh kembali ke Indonesia dan mereka boleh menjadi berkat Tuhan. Kami percaya tidak secara kebetulan mereka ada di Korea. Tuhan lengkapi mereka secara luar biasa. Juga orang tua dari Ibu Yeni yang juga akan kembali ke Jakarta besok, kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan juga menyertai perjalanan mereka, Om dan Tante. Tuhan memberikan anugerah yang khusus, penjagaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan atas mereka, sehingga boleh tiba di Jakarta juga dalam kondisi yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami terus berdoa untuk gembala pembina kami Pak Niko dan keempat wakilnya, ke senior pastor kami Pastor Johan dan keluarga, overseer kami Pastor Harun. Kami terus berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Biarlah visi Allah, kapasitas yang lebih besar, kompetensi yang lebih tinggi lagi Tuhan percayakan dalam hidup mereka menggembalakan umat-Mu di bangsa-bangsa. Terima kasih untuk Korea Selatan. Kalau kami dengar beberapa hari ini Tuhan ada sempat terjadi kecelakaan di beberapa hal Tuhan, kami percaya Tuhan tetap berdaulat atas Korea. Kami percaya Tuhan mengasihi Korea Selatan. Engkau menguatkan dan meneguhkan keluarga yang ditinggalkan korban dari kapal Sewol Tuhan. Biarlah kebaikan dan penghiburan Tuhan nyata atas mereka. Juga tabrakan kereta beberapa hari yang lalu, kami percaya itu menjadi sebuah pembelajaran berharga untuk pemerintah Korea Tuhan. Tapi kami tahu mata Tuhan tertuju atas Korea Selatan. Diberkatilah Korea Selatan berlimpah-limpah. Bahkan kami percaya anugerah Tuhan juga atas Korea Utara. Shalom buat Korea Utara. Kami percaya Tuhan juga mengasihi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Indonesia. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia boleh terus mengalami pembaharuan dari Tuhan. Hari-hari ini Roh Kudus sedang bergerak atas negara kami yang tercinta. Dan kami tahu inilah momennya, inilah waktunya Tuhan menyatakan kasih kebenaran-Mu, kerajaan Allah nyata buat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk Ibu Febri Tuhan yang boleh datang bersama kami. Kami bersyukur dia boleh membagikan hatinya Tuhan. Dia boleh membagikan apa yang dia alami Tuhan. Dan juga kami bersyukur kami boleh mendapatkan informasi tentang autism. Kami percaya Tuhan juga punya rancangan yang besar untuk hamba-Mu ini, untuk anak-Mu ini Tuhan. Kalau dia akan kembali tanggal 8 Mei ke Brisbane, kami berdoa perjalanannya diberkati Tuhan. Kami percaya studi doktoralnya akan selesai tahun ini, lalu dia kembali ke Indonesia menjadi terang. Tuhan pakai dia secara luar biasa untuk negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan fellowship Tuhan. Kami rindu menerima berkat yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Mari buka hati dan tengadakan kedua belah tangan-Mu dan terimalah kasih setia, rahmat dan anugerah yang datang dari Allah Bapa, berkat dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang hidup bersama Roh Kudus
menguatkan, meneguhkan langkahmu. Apa saja yang kau perbuat berhasil, dan perjalanan hidupmu beruntung karena perkenanan Tuhan. Pulanglah dan kasihilah Tuhan dan sesama dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus semua diberkati Tuhan, sama-sama berkata amin. Amin. Haleluya. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Pak John, selamat datang ya. Udah berapa lama? 1 tahun. Oh, pakai teks. Oh. Iya, dari sana. Oh, ada saya punya kawan baik di sana. Kolonel Ginting. Dia dan di. Oh, yang Pak Ginting itu loh, yang punya. Ya, Pak Ginting masih tahu. Yang punya hotel itu. Oh, di sana. Rencana sih mau bawa orang Korea. Ada ini Pak. Karena di sini saya. Maka bisa ada jadi satu orang nama. Iya, makanya kalau ada kartu nama. Pikir berat jadi Ditinggalin. Boleh gitu disambil gitu. kemarin saya kebetulan tapi memang branch di Solo ini jadi ekspor karena kita kan beli franchise Boleh. jadi ini Nia kemarin